terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan hakim. Namun, dari institusi penegak hukum tersebut, hakimlah yang memiliki kewenangan yang sangat sentral. Sebab, hakim memiliki kewenangan memutus perkara siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak berperkara di pengadilan, karena melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, kemanfaatan. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh semua orang. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku. Dan pada dasarnya, hukum tidak boleh menyimpang. Fiat justitia et teriak mundur. Walaupun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsunglah penawaran hukum atau yang biasa disebut legal reasoning. Nah, sekarang apa sih legal reasoning itu? Oke, yang pertama adalah pengertian legal reasoning. Pengertian legal reasoning terbagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, reasoning untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi. Yang ketiga, reasoning tentang putusan yang harus diambil oleh hakim atas suatu perkara untuk mempertimbangkan segala aspek. Yang kedua itu ada konsep legal reasoning dalam pembangunan hukum. Dalam pembangunan hukum itu mempunyai konsep. Yang pertama itu ada formula IRAX dan yang kedua itu ada formula IRFAC. Untuk formula IRAX ini mempunyai 4 elemen. Yang pertama itu ada isu, terus yang kedua itu ada rule, yang ketiga itu ada analisis, dan yang keempat ada conclusion. Nah, untuk yang pertama itu ada isu. Isu itu apa sih? Isu itu biasanya yang diangkat oleh hukum tersebut atau permasalahan yang akan membahas konsep kedepannya ini. Terus yang kedua itu ada rule. Rule itu di sini mempunyai 2 bagian penting, yaitu hakim dan praktisi hakim yang baik harus selalu dapat menunjukkan apa bunyi aturan tersebut. Terus yang ketiga itu ada analisis. Analisis itu dilihat dari fakta-fakta materi yang ditemukan dalam permasalahan tersebut. Terus yang keempatnya itu ada conclusion. Conclusion ini yaitu unsur dalam membangun permasalahan itu tersebut. Dalam penyusunan konsep legal reasoning hukum ini terjadi lingkaran konsepsi hukum sebagai berikut. Nah, tahap pertama itu ada penciptaan konsep hukum. Terus yang tahap kedua itu adalah periode di mana konsep tersebut sedikitnya banyak menjadi suatu yang tetap. Terus yang ketiga ini ada tahap di mana terjadinya kumpulan konsep tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan legal reasoning. Legal reasoning itu terdapat 8 manfaat ya. Yang pertama itu ada menafsirkan hukum. Jadi di dalam legal reasoning itu atau penalaran hukum itu digunakan sebagai penafsiran hukum yang agar dibuat dalam undang-undang. Yang kedua ada menyelesaikan perselisihan. Nah, jadi di legal reasoning ini nih kegunaannya juga ketika ada suatu sidang dalam atau menentukan suatu masalah, maka legal reasoning pun diperlukan. Yang ketiga ada menetapkan presiden, bukan presiden ya, tapi presiden. Penalaran hukum ini membantu dalam pengembangan dalam presiden hukum yang mengacu pada prinsip hukum. Yang keempat ada menerapkan prinsip-prinsip hukum. Nah, jadi di legal reasoning itu lebih bermanfaat juga dalam menerapkan prinsip hukum. Yang kelima ada mempromosikan konsistensi. Jadi di legal reasoning ini bisa menerapkan konsistensi dalam penerapan hukum. Yang keenam ada mengevaluasi argumen. Nah, jadi ketika kita sedang berargumen, maka ada legal reasoning itu membantu dalam mengevaluasinya. Yang ketujuh, membimbing tindakan legislatif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mempromosikan kesejahteraan dan koherensi. Poin selanjutnya yaitu peranan interpretasi dalam legal reasoning. Hukum tidak diam. Hukum harus hidup dan terus bergerak secara dinamis. Dinamika hukum harus disesuaikan dengan dinamika perasaan hukum masyarakat. Oleh sebab itu, pembadanan hukum di tengah masyarakat harus benar-benar
tidak mencederai perasaan hukum masyarakat. Pentingnya perasaan interpretasi ini timbul dari berbagai dasar, diantaranya bahwa interpretasi merupakan suatu sarana yang harus digunakan untuk mencari penyelesaian atau setidaknya untuk mencari jawaban yang dapat disampaikan terhadap suatu problem. Ketidakpastian bahasa dalam menentukan pengertian perundang-undangan. Interpretasi penting dilakukan manakala hukum yang diharapkan menyelesaikan sebuah persoalan ternyata mengandung ketidakjelasan dan kekaburan atau bluring. Dari pengertian yang dualistis tersebut dapat dikatakan bahwa interpretasi mempunyai peranan yang penting pada dua hal dalam legal reasoning, yaitu untuk menyusun substansi hukum yang ada pada masalah yang terjadi dan untuk menyusun reasoning dari substansi hukum yang ada untuk mendapatkan keputusan dalam masalah atau kasus yang sedang dihadapi. Kesimpulannya, penalaran hukum adalah kegiatan berpikir otomatis tersistematis dari subjek hukum manusia sebagai makhluk individu dan sosial dari hakim. Penalaran hukum dapat diidentifikasikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinambungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Dalam identifikasi aturan hukum, seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum, konflik antar norma hukum, dan norma yang kabur atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum, maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik atau asas preferensi. Di samping itu, ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut, antara lain pengingkaran, reinterpretasi, pembatalan, dan pemulihan. Dalam menghadapi hal tersebut yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menentukan hukumnya. Dalam hal menghadapi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang, maka hakim berpegang pada asas ius urba novit, di mana hakim dianggap tahu atas hukumnya. Oleh karena itu, ia harus melakukan penentuan hukum dengan tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan, serta memihak pada peka terhadap nasib bangsa dan keadaan negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.